Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 402. Selamat mendengarkan. Kalau itu terjadi, maka pinggangnya akan putus dua. Dia menatap dengan wajah pucat. Gadis itu selain cepat, tenaganya juga luar biasa sekali. Zatoichi benar-benar menurunkan seluruh ilmunya pada gadis ini. Michiko tersenyum sinis. Orang-orang menatap dengan diam pada perkelahian sepasang anak muda yang mengagumkan itu. Keluarkan kepandaianmu, Bungsu. Takkan pernah ada bangsa lain yang melebihi kemahiran orang Jepang bersamurai. Kau sangka kemahiran samuraimu sudah hebat, setelah engkau mengalahkan beberapa jagoan di Jepang sana. Setelah engkau mendapat pengakuan Zatoichi, yang kau peroleh baru kulitnya. Bungsu, engkau ingin tahu bagaimana bermain samurai yang betul? Ini, dan gadis itu menyerang lagi. Kali ini si Bungsu tak mau main-main. Dia memusatkan konsentrasi. Nafsu membunuhnya yang dia bawa dari rimba di pinggang Gunung Sago seketika mengalir kencang. Mulutnya terkatup rapat, tangannya melemas. Begitu Michiko menyerang. Dengan seluruh kepandaian, dengan seluruh kemahiran, dengan seluruh konsentrasi yang pernah dia miliki, dengan seluruh kecepatan yang pernah dia pelajari, dia kerahkan. Tak sampai dalam hitungan 2 detik. Benar-benar cepat. Hanya para malaikat yang tahu betapa cepatnya kedua samurai itu dahulu mendahului. Namun, sekali lagi, dan mungkin untuk kali yang terakhir, si Bungsu dari si 7 ladang laweh itu menjadi kaget. Michiko jauh lebih cepat, tidak hanya sekali. Tetapi Michiko berkali-kali lebih cepat dari kecepatan yang pernah dia miliki. Tak sia-sia Zatoichi menurunkan ilmu padanya. Samurainya belum sempurna tercabut. Ketika dia rasakan rusuknya belah, dia melanjutkan mencabut samurainya dengan kecepatan penuh. Saat itu sabetan kedua samurai Michiko telah membelah dada kirinya. Tembus. Darah memancur ketika samurai itu disentakkan dengan cepat. Samurai di tangannya sendiri baru terayun ke arah Michiko ketika kedua serangan mematikan itu telah selesai dilakukan gadis itu. Samurainya menyerang kepala Michiko, menetak dari atas ke bawah. Namun samurai Michiko menanti ayunan samurainya. Kembali bunga api memercik. Tangannya terasa pedih. Tenaga gadis itu amat luar biasa. Samurainya terpental ke udara. Terdengar orang memekik melihat darah menyembur dari tulang rusuk dan jantungnya. Dia masih tegak. Gadis itu juga masih tegak di depannya. Dengan kegagahan yang mengagumkan. Si Bungsu jadi lemah. Kakinya gemetar. Namun dia tak mengeluh. Mulutnya tersenyum. Ketika kakinya terasa tak kuat lagi menahan berat badannya, dia jatuh di atas kedua lututnya. Bunuhlah saya, katanya perlahan. Michiko masih tetap tegak, menatap padanya dengan pandangan dingin. Engkau memang benar-benar hebat Michiko-san. Benar-benar pesilat samurai yang paling hebat. Ayahmu pasti bangga. Dia masih berusaha berkata. Darah menyembur dari mulutnya. Jantungnya telah ditembus samurai. Peluit kereta api tiba-tiba memekik. Sayu dan bersipongang. Kereta akan berangkat. Dia menoleh ke kereta yang akan berangkat menuju Payakumbuh itu. Pakaiannya telah ada di atas kereta. Kereta tak mungkin diundurkan keberangkatannya. Saat Sakratul Maut itu menjemput, peristiwa stasiun Gamagori melintas lagi. Stasiun kecil itu, bukankah dia membunuh 5 orang anggota Kumagai Gumi di sana? Stasiun Gamagori. Kini dia terkapar di stasiun kecil Bukit Tinggi. Peluit kereta berbunyi lagi. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 403. Itu Tigat. Pilu dan merawankan hati. Kereta itu akan ke Payakumbuh. Akan mati di sinikah dia? Kereta itu akan ke Payakumbuh. Kenapa dia tak naik saja ke kereta? Tubuhnya akan dibawa kereta ke Payakumbuh. Kalau mayatnya sampai, orang akan membawa mayatnya ke si 7 ladang laweh. Sampaikan pada orang-orang kampung saya di si 7 ladang laweh. Saya ingin berkubur. Di sana di samping pusara ayah, ibu dan kakak saya, katanya perlahan. Dia yakin. Suaranya terdengar oleh Michiko. Gadis itu masih tegak diam. Tapi si Bungsu melihat betapa mata gadis itu basah. Pipinya juga basah. Si Bungsu ingin mati di atas kereta api. Agar mayatnya bisa tiba di Payakumbuh dan dibawa ke si 7 ladang laweh. Tapi karena tak ada yang menolong, dia merangkak menuju kereta api. Dengan sisa tenaga dia coba merangkak naik ke gerbong. Tak mungkin. Tenaganya habis. Tapi dia harus. Bukankah kereta ini menuju ke Payakumbuh? Dia merangkak lagi, berjuang untuk naik. Berhasil. Tubuhnya berada sebahagian di atas kereta yang bergerak perlahan itu. Darah dari lukanya terus menetes, tapi tubuhnya melosot lagi.
Kereta mulai bergerak cepat. Ada beberapa lelaki tegak jauh dari tempatnya. Menatap dengan diam. Dia menoleh pada mereka. Bibirnya bergerak. Ingin mengucapkan, tolonglah saya, naikkanlah saya ke gerbong. Saya ingin mati di kereta. Tolonglah naikkan saya. Tapi tak ada suaranya yang keluar. Tak ada suaranya. Yang keluar justru air matanya. Air mata sedih. Sedih kalau dia mati seperti maling di stasiun ini. Dia ingin tubuhnya dibaringkan di gerbong. Sekali lagi dia menatap pada para lelaki itu. Dia kumpulkan tenaganya. Akhirnya, terdengar suaranya bermohon. Sanak, tolonglah saya. Saya ingin dibaringkan di kereta itu. Kereta itu akan ke kampung saya, tolonglah. Namun kedua lelaki itu tak bergerak. Di kantong saya ada uang. Cukup banyak. Ambillah uang itu sebagai upah Sanak menaikkan diri saya, tolonglah saya. Sanak, kedua lelaki itu benar-benar jahanam. Jahanam benar. Mereka tak bergerak sedikit pun. Akhirnya si bungsu harus berusaha sendiri. Akan begitukah nasib seorang lelaki yang semasa hidupnya pernah sangat perkasa ini? Dia merangkak. Kereta mulai berjalan perlahan. Dia menggantungkan tangan di bibir pintu gerbong yang memuat pisang. Yang memuat lobak. Yang memuat kayu api. Tubuhnya ikut terseret di sepanjang lantai stasiun. Darahnya menetes. Tuhanku. Tolonglah aku naik. Tolong hambamu ini. Ya Tuhan. Aku hanya ingin mati di atas kereta ini. Agar mayatku sampai ke kampungku. Tolong aku. Ya Tuhan. Rintihnya perlahan. Tapi Tuhan pun seperti tak mendengarkan permohonannya. Tuhan pun tak menolongnya. Tuhan pun tak mendengarkan doa orang yang akan mati itu. Tuhan pun tak kasihan padanya. Tuhan pun seperti belum akan mengakhiri deritanya di situ. Tangannya lemah berpegang ke bibir pintu gerbong. Dan akhirnya, ketika peluit panjang kembali berbunyi, tangannya tak kuat lagi bergantung. Kereta itu semakin melaju. Lalu lelaki itu, si bungsu yang pernah hidup malang melintang di Jepang itu, yang banyak menolong manusia itu, di akhir hayatnya tak seorang pun yang mau menolongnya. Tak seorang pun. Ketika pegangannya terlepas, tubuhnya jatuh dari gerbong. Terdengar suara berdembam. Kepalanya terhempas ke lantai. Rasa sakit akibat kepalanya terhempas membuat dia tersentak bangun dan terlompat tegak. Nauzubillah. Ya Rabbi. Mimpi kiranya. Dia mengucap. Peluh membasahi tubuhnya. Dia menatap keliling. Dia masih di biliknya di Hotel Indonesia dekat stasiun. Dia baru saja bermimpi yang alangkah dahsyatnya. Tiba-tiba terdengar pekik peluit kereta api dari stasiun yang tak jauh dari hotel di mana dia menginap. Di sana dia disambut oleh Overste Nurdin dan Salma istrinya. Karena tamu yang datang membawa berita tentang bungsu. Salma segera memanggil Michiko yang saat itu tengah bermain dengan Eka. Anak mereka, di taman belakang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai. Si Bungsu, karya Makmur Hendrik. Bagian 404. Michiko-san. Kemarilah. Michiko berhenti mengejar-ngejar Eka. Memangku anak itu. Kemudian mendekat. Ada apa? Salma-san, ada tamu untukmu. Tamu untukku? Ya, tamu dari Australia. Hampir saja anak dalam gendongannya jatuh. Untung dia cepat menguasai diri. Tamu dari Australia. Orang yang kenal dengannya dan kini ada di Australia adalah si bungsu. Apakah lelaki itu yang datang? Tenanglah. Bukan si bungsu. Tetapi temannya. Namun dia datang membawa cerita tentang kekasihmu itu. Ayo kita masuk. Mereka ke ruang tamu. Donald terkesima melihat kedua perempuan cantik itu. Kenalkan. Ini Michiko, teman si bungsu. Nurdin mengenalkan gadis itu pada Donald. Donald berdiri, mengulurkan tangan dengan sikap kagum dan hormat. Yang disambut dengan dada berdegup oleh Michiko. Yang sangat ingin tahu tentang si bungsu. Nona Michiko. Ulang Donald perlahan. Ya, Michiko. Pernah mendengar namanya? Tanya Nurdin. Donald kembali duduk. Kemudian menatap pada Michiko. Saya sering mendengar nama Nona. Saya gembira hari ini dapat bertemu dengan Nona. Si bungsu banyak bercerita tentang Nona. Michiko merasa jantungnya mengencang. Si bungsu sering bercerita tentang diriku. Apakah dia masih mengingatku? Pikirnya. Dari Donald mereka semua jadi tahu bahwa si bungsu telah pulang ke Indonesia. Ke kampungnya. Ketika sore hari itu Donald pamitan. Ketiga mereka membicarakan soal si bungsu. Saya akan pergi, kata Michiko perlahan. Ke Sumatera Barat, tanya Nurdin. Ya, Nurdin menghela nafas. Salma menghela nafas. Kedua mereka menatap gadis itu. Gadis itu menunduk, seperti telah diceritakan pada bahagian terdahulu. Michiko memang tinggal di gedung konsulat itu bersama Salma. Yaitu sejak peristiwa mereka hampir diperkosa pelaut di hotel di mana Michiko menginap. Tatkala Salma datang bertamu ke sana. Kini, keinginan Michiko untuk ke Sumatera Barat tak mungkin ditahan.
Nurdin memberikan peta Sumatera Barat, serta petunjuk di mana letaknya si 7 ladang laweh. Salma memberikan beberapa alamat famili dan kenalannya di kota Bukit Tinggi untuk dihubungi Michiko bila ada kesulitan. Tatkala Michiko akan naik pesawat, Nurdin berpesan, "Saya berharap akan dapat bertemu dengan kalian berdua. Michiko, maksud saya engkau dan si bungsu. Saya tahu, engkau berdendam padanya. Namun, saya benar-benar menginginkan tak satu pun di antara kalian yang cedera." Michiko hanya tersenyum. Senyumnya kelihatan getir. Sebelumnya Salma juga sempat bicara empat mata dengannya. Sebagai perempuan dengan perempuan, "Michiko, saya ingin mengatakan padamu. Engkau punya kesempatan untuk bertemu dengannya. Lelaki yang sama-sama kita cintai. Engkau satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan dirinya. Jangan biarkan dirimu dikuasai oleh dendam keparat itu. Itu nonsens sama sekali. Berpikirlah dengan akal sehat. Dia takkan mau melawanmu. Aku tahu itu bukan sifatnya. Bila dia engkau bunuh Michiko, sama artinya engkau membunuh harapanmu sendiri. Kau akan menyesal seumur hidupmu. Kalian kini sama-sama sebatang kara. Yang kalian butuhkan adalah kasih sayang, bukan perkelahian dan saling bunuh. Sebagai seorang yang lebih tua darimu, Michiko-san, saya ingin engkau bahagia. Saya ingin si bungsu bahagia, dan saya yakin, kebahagiaan itu takkan kalian peroleh kalau kalian tidak bersama. Saya ingin mendengar kabar bahwa kalian menikah. Saya akan menanti kalian di sini, datang sebagai suami istri. Saya selalu berdoa untuk itu. Michiko, adikku." Michiko amat terharu dan tak bisa menahan air matanya mendengar ketulusan hati Salma. Dia memeluk Salma. Salma juga balas memeluk dengan mata basah. Dan Michiko pun berangkat. Di pesawat dia duduk dengan diam. Berusaha menyembunyikan rasa sedihnya berpisah dengan Salma. Keluarga itu sudah seperti keluarganya sendiri. Dia menganggap mereka sebagai kakaknya. Michiko tak tahu. Seseorang yang duduk persis di sisinya sejak tadi menatapnya. Seorang Cina gemuk. Bermuka tembem dan berambut tegak lurus seperti alang-alang di tengah padang. Berhidung besar dan bermata kuning. Lelaki itu menatapnya dengan bernafsu. Beberapa kali tangannya dia sentuhkan ke tangan Michiko. Gadis itu, yang pikirannya memang tak di situ, tak menyadarinya. Bagi si babah gemuk itu diamnya Michiko dia anggap sebagai persetujuan untuk saling senggol-senggolan. Cina itu makin kurang ajar. Matanya menatap pada dada Michiko yang membusung ketat. Darahnya menggelegak melihat dada yang ranum itu berombak mengikuti alunan nafas. Michiko baru sadar tatkala tangannya benar-benar dihimpit oleh tangan engkau gendut itu. Dia menoleh. Disambut Cina itu dengan tersenyum. Michiko yang tak punya prasangka apa-apa, sambil menggeser tangannya dari himpitan tangan si gendut juga tersenyum. Sekedar basa-basi. Babah itu seperti mendapatkan durian runtuh. Salah. Tidak hanya durian tapi juga pisang, kelapa, rambutan dan jambu monyet yang runtuh sekaligus. "Akan ke Jakarta?" tanya si gendut dalam bahasa Indonesia dengan aksen Tionghoa yang tak ketulungan. Michiko mau tak mau mengangguk. Babah itu kembali menggesengkan tangannya yang besar ke tangan Michiko. Michiko mengalihkan tangannya dari tangan kursi, meletakkannya di pangkuan. "Sendirian?" lagi-lagi si babah bertanya sambil menjilat bibir. Michiko mulai tak sedap, tapi dia paksakan juga untuk mengangguk. Melihat anggukan itu, babah itu seperti merasa tercekik. Kerongkongannya terasa kering. Dia ingin segera tiba di Jakarta. Di sana segalanya bisa diatur. Dia menyesal juga kenapa tidak bertemu dengan gadis begini di Singapura. Memang banyak gadis yang bisa segera dibawa ke tempat tidur di kota singa itu. Tapi yang cantik seperti ini tak pernah bersua. Michiko menoleh keluar, memandang ke laut luas yang membentang jauh di bawah sana. Sesekali, kelihatan sebuah titik diikuti garis memanjang seperti segitiga. Sebuah kapal tengah berlayar di samudera di bawahnya. Garis membentuk segitiga itu adalah ombak yang dibentuk oleh lunas kapal pada permukaan laut. Pada saat itu, babah gemuk itu juga asik memandang pada segitiga di dada Michiko. Gadis itu memakai baju dengan gunting segitiga runcing pada dadanya. Di ujung segitiga pada bajunya itu terlihat pangkal dadanya yang mengkal. Lapangan udara Kemayoran. Babah itu merasa dadanya sesak. Peluh membasahi keningnya. Tubuhnya gemetar. Dia ingin menerkam gadis di sisinya ini. Cina ini nampaknya dijangkiti penyakit gila seks. Saat itu Michiko menoleh. Melihat babah itu berpeluh dan matanya jadi merah. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai. Si Bungsu, karya Makmur Hendrik. Bagian 405. "Tuan saya lihat kurang sehat," katanya perlahan. Dan babah itu menyangka bahwa gadis itu memancingnya. Artinya gadis Jepang itu sengaja memancing-mancing. "Ya, saya sakit,"
Debar jantung saya sangat keras. Rasakanlah. Dengan cepat dan sigap dia meraih tangan Michiko, menekankan ke dadanya. Michiko yang kaget tangannya disambar begitu. Semula akan menyentakkannya, tapi takut dianggap tak ramah. Dan melihat lelaki gemuk itu memang pucat dan gemetar serta berpeluh, dia membiarkan tangannya ditekankan ke dada lelaki itu. Dada lelaki itu memang gemuruh. Apalagi mendapat kenyataan bahwa gadis itu tak menolak tangannya dipegang dan ditekankan ke dadanya. Michiko mula pertama merasakan tangannya menekan segumpal daging yang bergoyang di dada Cina gemuk itu. Kemudian dia memang merasakan denyut jantung Cina itu tak beres. Cepat-cepat dia menarik tangannya. Lebih baik panggil pramugari, katanya. Tapi dengan cepat Cina itu memegang lagi tangan Michiko. Jangan dipanggil. Kalau mau agak sesaat saja meraba dada saya, akan sembuh segera, katanya sambil tetap menekankan tangan gadis itu ke dadanya. Tapi Michiko baru dapat merasakan sesuatu yang tak beres pada sikap babah gemuk itu. Dia menarik tangannya dengan paksa. Kemudian menatap dengan heran. Cina itu malah nyengir penuh maksud. Michiko menoleh lagi keluar. Perasaannya jadi tak sedap. Kaki Cina itu dibawa menggeser-geser kakinya. Michiko tak ingin bikin ribut dalam pesawat ini. Banyak orang kulit putih dan 1-2 orang Indonesia. Dan cukup banyak pula orang Cina. Dia menoleh ke belakang. Kemudian berdiri. Pura-pura akan ke WC. Padahal dia ingin mencari tempat kosong. Karena tempat lewat di depan Cina itu sempit, dia lalu membelakang. Ketika lewat pinggulnya bergeser dengan lutut Cina itu, Cina gaek dan gepuk jahanam itu memang sengaja menyorong-nyorongkan lututnya ke depan dan agak meninggikannya. Sehingga lututnya tertekan oleh pinggul Michiko yang sedang lewat. Michiko yang menyangka bahwa jalan itu memang sempit, terus saja menggeser diri. Michiko pura-pura menuju toilet, sambil berjalan. Dia melirik kiri kanan, berharap menemukan sebuah kursi kosong untuk bisa pindah duduk. Namun pesawat Dakota yang bermuatan 20 orang itu penuh semua. Dia masuk ke toilet, berkaca dan mendapatkan wajahnya agak pucat karena malu dan berang. Dia merasa muak untuk kembali ke tempat duduknya. Tapi terlalu lama di toilet ini juga mustahil. Dia lalu keluar lagi, yaitu setelah hampir setengah jam dalam kakus itu. Mau tak mau dia kembali lewat di depan Cina gemuk itu. Cina gemuk itu, seperti tadi lagi, menyorongkan lututnya. Kini tangannya juga ikut menggerayang, meremas pinggul Michiko. Wajah Michiko jadi merah padam. Dia menatap dengan penuh berang pada Cina itu. Hampir saja dia menyambar samurainya yang tertegak di sisi tempat duduknya. Namun dia tak mau huru-hara terjadi. Kalau itu dia lakukan, maka perjalanannya ke Minangkabau bisa terhalang. Makanya dia terpaksa menerima perlakuan itu dengan menekan amarah. Tapi celakanya Cina itu benar-benar tak tahu diri. Diamnya Michiko dia sangka sebagai persetujuan untuk berbuat makar. Dia nyengir, memperlihatkan 3 gigi emasnya yang sudah menghitam karena candu. Mana sudi Michiko menatapnya. Gadis itu melempar pandangan keluar. Untunglah pesawat segera tiba di lapangan udara Kemayoran, Jakarta. Kalau tidak, penderitaan gadis itu tentu takkan berujung. Michiko menunggu Cina itu turun duluan. Tapi Cina itu seperti menanti kesempatan untuk menekan pinggul gadis itu dengan lututnya kembali. Silahkan Nona turun duluan, katanya meramahkan diri. Michiko memandang pun tidak. Saat itu tangannya sudah memegang samurainya. Kalau Cina itu coba berbuat kurang ajar lagi, akan dia hantam saja. Tapi Cina itu tegak, kemudian turun. Akhirnya Michiko juga turun. Celakanya mereka bertemu lagi di imigrasi. Ini apa yang bawa? Nona, seorang petugas imigrasi menunjuk pada tongkat di tangan Michiko. Samurai, Tuan, katanya. Samurai. Petugas itu heran, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai. Si Bungsu, karya Makmur Hendrik. Bagian 406. Ya, samurai. Belum pernah melihat senjata begini. Saya terlalu sering melihatnya. Nona, saya hanya tak mengerti buat apa senjata berbahaya begini Nona bawa-bawa. Seorang teman ayah saya memesannya untuk kenang-kenangan. Petugas imigrasi itu tampaknya agak keberatan. Dia kembali memeriksa paspor Michiko. Dalam paspor itu tertulis bahwa Michiko adalah turis. Dan saat itu adalah sesuatu yang agak aneh kalau ada orang mengaku turis datang ke daerah. Apalagi daerah itu adalah daerah yang baru saja bergolak seperti Sumatera Barat. Tapi ketika Michiko memperlihatkan sepucuk surat, yang ditandatangani oleh Overste Nurdin, atase militer Indonesia di Malai yang berkedudukan di Singapura, petugas itu tak banyak cincong lagi. Michiko keluar dari kawasan itu. Dalam Kecamuk Perang Saudara bagian 406, di mana saya dapat membeli tiket untuk pesawat yang berangkat ke Sumatera Barat, tanyanya pada seorang lelaki berseragam pilot.
Nona akan ke sana, pilot itu balik bertanya dengan heran. Tapi sikapnya sopan. Ya, saya bermaksud ke sana, seingat saya. Saat ini belum ada pesawat sipil yang ke sana. Jalur itu khusus diterbangi oleh pesawat angkatan udara. Tapi mereka juga menerima penumpang-penumpang sipil dari pemerintahan. Untuk itu dapat meminta keterangan di ujung sana. Ujar pilot itu sembari menunjuk ke gedung lain. Dia menunjuk ke sebuah gedung tua yang mirip gudang besar. Terletak di antara pohon-pohon kelapa. Jalan menuju ke sana ditumbuhi padang lalang. Michiko memang mendapatkan keterangan yang sama dari pilot tadi. Rute Jakarta. Padang hanya diterbangi oleh pesawat Auri. Tapi dia mendapat tempat. Hanya sayangnya, pesawat baru 2 hari lagi berangkat ke Padang. Sebab pesawat ke sana baru tadi pagi berangkat. Ada kemungkinan saya menumpang pesawat lain? Tanya Michiko. Tidak Nona, memang ada pesawat militer ke sana. Tapi usahakan orang asing seperti Anda. Orang Indonesia tak juga akan diperkenankan ikut dalam pesawat itu. Kalau begitu, saya pesan tiket untuk 2 hari lagi. Baik, kami catatkan. Nona bisa bayar 2 hari lagi. Tidak, sekarang saja. Jangan Nona. Sebab ada kemungkinan pesawatnya tak berangkat hari itu. Michiko mengerutkan kening. Saya kurang mengerti maksud Tuan. Petugas yang melayani seorang sersan mayor penerbang. Menatap gadis cantik itu. Lalu bicara sopan. Anda tahu Nona, negeri itu baru bergolak. Segala penerbangan ke sana bisa saja diundur. Apakah itu sering terjadi? Seingat saya ada 2 atau 3 kali. Ya, apa boleh buat? Kalau diundur, maka saya juga akan undur berangkat, katanya menyerah. Sersan itu mencatat, di mana Nona menginap. Kalau ada perubahan kami bisa mudah memberitahu. Michiko menatap ke arah lain. Itulah yang tengah dipikirkannya. Penginapan. Saya tak tahu. Ada penginapan di sekitar lapangan ini? Ada. Di luar sana, Anda bisa naik becak. Minta ke hotel angkasa. Cuma hati-hatilah. Di sana kadang-kadang ada bajingannya. Michiko menatap sersan itu. Ya, kadang-kadang ada orang mabuk-mabukan dan suka mengganggu perempuan. Apakah tak ada penginapan lain yang lebih aman? Cukup banyak, tapi agak jauh dari sini. Di kota, saya rasa di sana saja. Di hotel angkasa. Terima kasih atas bantuan Bapak. Saya harap Nona senang berada di negeri kami. Ujar sersan itu mengangguk hormat. Michiko mendapat kesan yang baik pada sikap sersan itu. Dia berjalan lagi ke arah gedung imigrasi dari mana dia datang tadi. Untung saja yang dia bawa hanya sebuah tas kecil yang bisa dia gantungkan di bahu. Mirip-mirip ransel, hanya 2 perangkat pakaian, handuk, kimono dan barang-barang kecil lainnya. Kemudian uang, itulah bekalnya. Di tangan kirinya ada samurai yang sekilas lihat mirip dengan tongkat biasa. Michiko memakai gaun seperti jamaknya gadis-gadis Indonesia saat itu. Pakai rok dalam hingga ke betis dengan banyak kerunyut-kerunyut. Pakai blus warna cerah dengan rambut dipotong hingga bahu. Sekilas lihat gadis ini tak mirip dengan gadis Jepang yang bermata sipit dengan wajah klasiknya. Dia lebih mirip gadis-gadis Indonesia kelahiran Manado. Atau gadis-gadis dari Sunda yang bertubuh indah berkulit kuning. Di depan kantor imigrasi dia memanggil becak. Tapi saat itu sebuah sedan Chevrolet hitam berhenti persis di dekat dia tegak. Sebuah suara terdengar saat pintu mobil terbuka. Mali naik sini saja, Nona. Saya antalkan. Michiko heran. Tapi herannya segera berubah jadi mual tatkala dilihatnya siapa yang membuka pintu mobil itu. Si babah gemuk bergigi emas yang duduk di sebelahnya dalam pesawat tadi. Naiklah. Saya antalkan Nona. Kata babah itu meramah-ramahkan diri. Michiko tak menjawab. Dia memanggil beca. Ke hotel angkasa. Pak. Katanya kepada tukang beca. Beca itu pun meluncur. Chevrolet hitam yang ditompangi oleh babah gemuk itu mengikut dengan perlahan dari belakang. Tak lama kemudian beca itu memasuki halaman hotel yang tak begitu bagus. Bahagian bawah berlantai dan berdinding batu. Bahagian atas berdinding papan. Itulah hotel angkasa yang tadi ditunjukkan oleh sersan Auri itu. Michiko memesan kamar. Dia sempat melirik bahwa sedan Chevrolet hitam model terbaru itu melaju ke arah kota. Tempat tidur hotel itu tak bisa dikatakan bagus. Tapi cukuplah. Siang itu terasa panas. Keinginannya adalah segera mandi dan tidur. Dia membuka pakaiannya. Menukarnya dengan kimono. Kemudian mengambil sabun dan sikat gigi. Lalu masuk ke kamar mandi yang ada di kamarnya. Airnya tak begitu sejuk. Tapi dia tak peduli. Selesai gosok gigi dia membuka kimononya. Lalu mandi. Di tingkat 2. Persis di atas kamar mandi di mana dia tengah membersihkan diri. Ada sebuah lubang kecil. Di lubang itu ada sebuah mata yang tengah melotot menatap ke bawah. Ke tubuh Michiko yang tak tertutup kain sehelai benang pun. Tubuh orang yang mengintip itu. Seorang pelayan hotel yang berusia setengah baya. Menggigil melihat pemandangan di bawah sana.
Melihat pinggang yang ramping, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai. Si Bungsu, karya Makmur Hendrik. Bagian 407. Pinggul yang besar dan dada yang ranum membusung. Semuanya tanpa penutup, meski agak terlambat mengetahui. Michiko ternyata punya insting yang cukup tajam. Dia merasakan seperti tengah diintip orang. Sambil tetap bersiram, dia melirik kiri dan kanan. Dinding kamar mandi itu dari beton. Satu-satunya kemungkinan orang mengintip adalah dari atas. Dia menyauk air, kemudian menyiramkan ke lehernya. Dalam posisi demikian dia menengadah. Suatu gerakan yang tak kentara sama sekali. Dia segera dapat menangkap bahwa di loteng ada sebuah lubang kecil. Hotel brengsek. Di mana-mana hotel brengsek sama saja. Ada lubang tempat mengintip orang tidur atau mengintip orang mandi. Michiko meletakkan gayung di tangannya ke pinggir bak mandi. Kemudian tangannya membetulkan rambut. Di rambutnya ada sepit rambut yang sebenarnya adalah sebuah samurai kecil. Sepit rambut itu dahulu pernah menyelamatkan dirinya ketika bersama Salma saat akan diperkosa pelaut di sebuah hotel di Singapura. Pengintip di atas melihat gadis itu membetulkan rambutnya. Melihat gadis telanjang itu membuka sepit rambut. Tiba-tiba gadis itu seperti menggeliat. Dan tiba-tiba tukang intip itu meraung. Sebuah benda yang amat runcing menusuk mata kanannya yang berada di lubang kecil itu. Dia tersentak bangun. Hulu samurai kecil itu tak muat di lubang tersebut. Karena dia terlonjak bangkit. Samurai itu lepas dan jatuh kembali ke bawah. Michiko menangkap sepit rambutnya itu. Membersihkannya. Dan dengan tenang dia melanjutkan mandinya. Di tingkat 2. Pelayan hotel yang mengintip itu meraung-raung. Dia berlari keluar dari kamar di mana dia mengintip. Tapi tiba di tangga menuju ke bawah. Dia tak dapat menguasai dirinya lagi. Matanya pecah dan mengeluarkan darah yang membasahi mukanya. Tubuhnya jatuh bergulingan di tangga. Tiba di bawah. Dia pingsan. Teman-temannya berlarian. Dan melihat wajah lelaki itu berlumur darah. Mereka tadi mendengar lelaki itu berteriak dari atas sana. 2 orang lalu berlari ke atas dengan parang di tangan. Apakah ada perampok di atas? Mereka membuka pintu salah satu kamar. Ada darah menitik. Tapi tak ada siapa-siapa. Lubang itu tak kelihatan, sebab tertutup oleh tikar. Mereka memeriksa setiap sudut kamar. Namun tak berhasil menemukan apa-apa. Mereka semua sebenarnya tahu bahwa hampir di tiap kamar di lantai 2 itu ada lubang yang bisa mengintip ke bawah. Lubang itu ditutup dengan tikar. Tapi sampai saat ini mereka tak menduga sama sekali bahwa mata teman mereka itu kena hantam samurai oleh orang yang berada di kamar mandi di bawah sana. Mana mungkin mereka bisa menduga. Lelaki itu segera dibawa ke rumah sakit. Sorenya ketika dia sadar, teman-temannya bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Namun lelaki itu tak mau menceritakan hal yang sesungguhnya. Malu dia. Sebenarnya dia tak tahu apa yang memecahkan bola matanya. Dia benar-benar tak tahu. Dia masih ingat dengan pasti. Waktu itu gadis telanjang yang dia intip tersebut sedang membetulkan rambutnya dan menggeliat. Saat itulah sebuah benda menerkam matanya. Dia tak pernah menyangka bahwa gadis itu bukan menggeliat, melainkan melemparkan sepit rambutnya ke atas, ke matanya yang sedang mengintip. Michiko yang mendengar ribut-ribut itu tak mau peduli. Dia menyelesaikan mandinya. Ketika dia melihat lagi ke atas, lubang itu telah tertutup. Kemudian dia memakai kimono, lalu mengambil samurai yang diletakkan di atas meja, memindahkannya ke bawah bantal. Kini dia makin tak percaya pada setiap orang. Di Singapura, di kapal terbang, kini di hotel di Jakarta, bahkan di negerinya sendiri. Di Jepang sana, banyak saja orang yang berniat jahat padanya. Memang tak mudah jadi perempuan cantik. Kemana-mana selalu jadi pusat perhatian. Di mana-mana selalu menerbitkan selera lelaki. Apalagi kini dia sendirian. Dengan menghela nafas berat dia lalu membaringkan dirinya di tempat tidur. Lelah menyerang sangat cepat. Karena lelah yang amat sangat, dia tertidur dengan pulas. Sedan Chevrolet hitam yang ditompangi babah gemuk tadi memasuki pekarangan hotel itu. Di dalamnya ada si babah gemuk dan seorang lelaki lain yang bertubuh besar. Nampaknya orang Indonesia. Orang tinggi besar dengan otot-otot yang menyembul dari balik lengan baju pendeknya itu turun. Kemudian dengan sikap hormat membukakan pintu mobil. Si gendut yang pagi tadi sepesawat dengan Michiko, turun dengan sikap seperti tuan besar. Didahului oleh tuan besar itu, mereka melangkah memasuki hotel. Disambut seorang pegawai hotel dengan sikap hormat. Ingin menginap, tuan? Tidak. Saya mencari seorang ponakan. Seorang gadis bel baju mela jambu yang tadi baru datang dari Singapura. Oh, gadis cantik itu, ya. Dia, Nona Michiko maksud tuan, ya. Mochiki. Michoki. Ya. Michiko.
Ujar gendut itu kepleset-peleset saking nafsunya. Ada. Dia di kamar 4. Mari saya tunjukkan. Tak usah. Terima kasih atas ketelanganmu. Cina gemuk itu meletakkan selembar uang. Pelayan itu dengan membungkuk-bungkuk mengambil uang itu. Banyak untuk ukurannya sebagai pelayan hotel. Hussein, ambil dia, perintah si Babah sambil kembali ke mobilnya. Hussein, si lelaki berotot besar itu mengangguk dan berjalan di gang hotel. Babah itu kembali ke mobil Chevrolet hitamnya. Duduk di kursi belakang dan mengeluarkan pipa. Mengisinya dengan tembakau. Kemudian membakarnya dengan geretan merek Ronson yang bertutup emas. Mengisap asapnya dengan perasaan nikmat. Betapa takkan nikmat. Tembakau merek Warning yang dia isap dicampur dengan heroin. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai. Si Bungsu, karya Makmur Hendrik. Bagian 408. Itu dia perlukan karena akan menghadapi pekerjaan berat dengan ponakan yang dia sebutkan tadi. Terbayang lagi betapa pengalamannya pagi tadi di pesawat. Dia sempat melihat bukit dada gadis itu lewat celah bajunya yang digunting seperti huruf V. Dia sempat meremas pinggul yang besar itu tatkala dia lewat di depannya ketika balik dari WC. Bukan main. Lelaki besar bernama Hussein itu sampai di depan pintu kamar nomor 4. Sepertinya dia adalah lelaki yang sopan. Sebelum masuk dia mengetuk 2 kali perlahan. Tak ada jawaban. Dia memandang kiri dan kanan. Lengang. Tak ada orang. Nampaknya semua penghuni kamar hotel ini pada tidur sore atau keluar meluyur. Dia ketuk lagi 3 kali. Agak keras. Namun yang di dalam, Michiko, benar-benar tak mendengar ketukan itu. Karena amat lelah. Membuat dia benar-benar tak mendengar isyarat adanya bahaya. Dia tidur terlalu lelap. Lelah menyerangnya dengan sangat. Karena tak ada jawaban. Lelaki bernama Hussein itu membuka pintu. Terkunci. Tapi dengan sedikit dorongan dengan bahu. Kunci pintu itu ambrol. Di kamar segera saja dia melihat sebuah pemandangan yang melumpuhkan seluruh syarafnya. Di tempat tidur, Michiko yang hanya memakai kimono tipis, tidur menelentang dengan kaki agak terbuka. Tak hanya itu, kimononya hanya bertaut sedikit di pinggang. Itu pun karena ada tali pengikatnya. Bahagian lain sudah terbuka tak menentu. Buat sesaat si Hussein itu tertegak, lupa melangkah, lupa menutupkan pintu dan bahkan hampir lupa bernafas. Dia juga lupa bahwa bosnya menantinya di luar sana. Dia diperintah membawa ponakan itu ke mobil dalam keadaan sadar atau tidak. Artinya, kalau tak bisa dibawa baik-baik, pukul saja sampai pingsan. Tapi bagaimana Hussein keturunan Indonesia Arab itu akan melaksanakannya? Dia menutupkan pintu, menguncinya, kemudian dengan peluh menitik di jidat. Dengan kaki menggigil, dia mendekati tempat tidur. Malang benar gadis itu. Tubuhnya yang sebenarnya tak boleh dilihat orang lain, kini terbuka. Hussein berjongkok di sisi pembaringan. Mengelus betis Michiko, mengelus pahanya, tangannya menggigil, hatinya menggigil. Dia cium kaki gadis itu, kemudian bangkit, membuka pakaiannya sendiri. Sampai detik itu, Michiko masih tidur dengan amat nyenyak. Tidur dengan amat lelah. Hussein tak membuang waktu sedikit pun. Michiko dalam mimpinya merasa berlari di tanjakan yang amat terjal. Nafasnya sesak. Mendaki dengan beban yang amat berat. Nafasnya makin sesak. Beban itu rasanya meluncur menutup mulut dan hidungnya. Nafasnya makin sesak. Panas bukan main. Berat bukan main. Akhirnya dia baru terbangun tatkala lelaki yang tubuhnya dipenuhi bulu itu hampir saja melaksanakan niat jahanamnya. Hampir saja. Saat tersentak bangun gadis itu mendapatkan dirinya sudah tertekan di bawah seekor gorila dengan tubuh berbulu lebat. Diamlah manis. Diamlah kau akan kuberi kesenangan. Lelaki itu berbisik penuh nafsu. Michiko tak dapat bergerak. Kedua tangannya ditekankan ke kasur oleh lelaki itu. Tubuhnya terhimpit bulat-bulat tanpa tutup di bawah tubuh lelaki itu. Tiba-tiba Michiko menangis. Dia menangis dengan ketakutan yang amat dahsyat. Betapa hebatnya pun dia memainkan samurai. Betapa hebatnya pun dia berkelahi melawan lelaki. Namun dalam keadaan seperti itu, di mana kehormatannya akan direnggut orang, dia kembali pada fitrahnya yang asli. Yaitu fitrah sebagai seorang perempuan yang lengkap dengan kelemahan-kelemahannya. Senjatanya hanya tangis. Dia menangis. Tatkala menyadari bahwa tak ada kesempatan sama sekali baginya untuk menyelamatkan kehormatannya. Tapi di saat yang sangat kritis itu, pintu ditendang dari luar. Begitu pintu ternganga, di ambang pintu berdiri si Babah gemuk. Hussein, jahanam lu, wijitak lu punya pale. Babah itu memaki dengan amarah yang tak tanggung-tanggung. Dia sudah kelaparan menanti di sedan di luar hotel. Bermacam bayangan yang menggairahkan seperti sudah bisa dia nikmati atas diri gadis Jepang cantik bertubuh montok itu.
Tapi kok lama banget, pikirnya. Lama benar Hussein keparat itu. Dia melihat jam. Kelewatan. Tapi dia masih menanti beberapa saat lagi. Namun sudah 4-7 menit saat dia menanti. Si Hussein itu tak juga kelihatan batang hidungnya. Jangan-jangan dia makan duluan, pikirnya sambil membuka pintu mobil. Dia berjalan dengan perut buncitnya ke hotel. Kamal belapa ponakan saya itu tadi? Dia bertanya ke resepsionis. Kamar nomor 4. Tanpa menunggu babah itu segera ke sana. Di depan pintu dia berhenti sejenak. Mendengar nafas dan tangis. Kemudian kakinya yang besar terangkat. Gedubrak. Tendangannya menghantam pintu sampai terbuka lebar. Si Hussein yang sudah siap tempur. Tiba-tiba terlompat ke bawah. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya. Novel Tikam Samurai. Si Bungsu karya Makmur Hendrik.